Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari mana sih saldo 17.300.000 yang ada di buku besar pada perusahaan ini. Apakah ini adalah hutang? Kita akan cek dari mana asalnya. Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Masih tentang Cortex yang memang masih banyak yang belum kita pahami ya. Dan kita masih cukup banyak untuk belajar dari buku, dari YouTube, ataupun langsung dari orang pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku besar. Seperti kita ketahui kan, untuk membuka buku besarnya suatu perusahaan, kita harus login lewat nick direktur, lalu kita pilih atau impersonate ke nama perusahaan, badannya. Nah, setelah itu muncul informasi seperti ini, kita langsung ke buku besar. Apa sih buku besar ini? Kok ini adalah hal yang baru ya? Kita lihat di buku besar biasanya di e-faktur tidak ada ya. Nah, ketika kita buka buku besar, di sini muncul angka-angka di sini nih. Di sini ada debit, ada kredit, debit tersisa, kredit tersisa, dan saldo. Di sini debit adalah 23.486.220 rupiah. Nah, ini adalah hutang pajak perusahaan yang terjadi selama ini. Jadi selama ada perusahaan ini, inilah hutang pajaknya yang harus dibayar. Kemudian di sebelahnya ada kredit. Inilah yang sudah terbayar. Inilah yang sudah terbayar oleh perusahaan ini baru sekitar 8 juta. Kemudian di debit tersisa di sini ada 17.300.000. Yang menarik itu 17.300.000 itu dari mana sih? Jadi Bapak Ibu, jika perusahaannya tidak ada angka merahnya, atau angka merahnya hanya sedikit ya, hanya satu, berarti perusahaannya cukup bagus ya. Berarti sering bayar pajak, sering lapor, tidak pernah terlambat. Tetapi kalau seperti ini kondisinya, di sini hanya satu yang warna hijau, hanya kreditnya. Dan hanya inilah yang terbayar, sementara yang merahnya ada 3 ya, di debit tersisa, saldonya juga merah. Jadi memang kalau warna merah sama seperti rapot ya, kalau merah itu tidak bagus ya. Ini juga rapotnya merah ya, bisalah kita katakan rapotnya merah, rapot buku besarnya maksudnya. Di sini ada saldo 17.300.000. Ini dari mana saldonya ini? Ternyata setelah kami telusuri, saldo 17.300.000 ini bukan karena dia tidak membayar pajak. Artinya misalnya dia punya hutang PPN, bukan karena dia tidak membayar hutang PPN. Karena kebetulan perusahaan ini adalah transaksinya ke pemungut atau ke bendahara, bukan ke bendahara, ke BUMN yang berkode 03 ya. Dan itu biasanya 03 kan langsung dipungut, langsung dibayar sama BUMN ya. Misalnya pun kodenya 01, karena memang BUMN juga ada kode 01 ya, di bawah 10 juta. Itu biasanya langsung bayar, kalau tidak bayar, biasanya BUMN tidak akan bayar tagihan. Jadi harus bayar dulu PPN-nya. Jadi dalam artian perusahaan ini tidak ada terlambat membayar pajak. Jadi saldo 17.300.000 ini, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya Bapak Ibu. Nah, jadi saldo 17.300.000 ini bukan karena dia terlambat membayar pajak atau menunggak pajak. Ini adalah cukup mengerikan ya. Ini adalah hasil penjumlahan dari denda-denda yang terlambat lapor. Jadi sangat mengerikan ya. Terlambat lapor bisa menghasilkan hutang menjadi 17.300.000. Kalau kita mendapatkan surat tagihan pajak sebesar ini, mungkin kita sudah tidak semangat atau bahkan sudah stres ya. 17.300.000 adalah hutang pajak akibat keterlambatan lapor pajak, baik lapor SPT PPh 21, SPT PPN, SPT 23, dan juga
SPT tahunan. Apalagi SPT tahunan langsung 1 juta ya dendanya kalau tidak melapor atau jika terlambat. Nah, jadi perusahaan ini termasuk bisa dikatakan tidak bagus dalam pelaporannya di tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan setelah diberikan kepercayaan kepada kami untuk melaporkan pajaknya, mudah-mudahan tidak lagi ada keterlambatan. Jadi 17.300 ini adalah murni dari denda-denda. Kita akan coba lihat dari mana tahunnya ini 17.300 ini. Kita bisa lihat di pembayaran ini, lalu ke pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buka di perusahaannya, di pembayaran, kemudian pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Disitulah rincian dari warna merah ini. Tapi ini kebetulan rincian warna merahnya perusahaan ini semua berdasarkan akumulasi keterlambatan lapor. Jadi tidak ada karena belum bayar pajak. Jadi setiap perusahaan berbeda ya. Bisa jadi perusahaan Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ya, bisa jadi tidak membayar pajak. Jadi akumulasi di sini 17.300 ini bisa juga ada hutang pajak ya, tetapi perusahaan dalam contoh ini tidak ada. Kita akan lihat rinciannya 17.300 dari mana. Kita ke pembayaran lalu ke pembuatan kode billing dan atas tagihan pajak. Kita klik aja, ini bukan mau bayar ya, tapi kita mau lihat. Sambil menunggu jangan lupa like ya Bapak Ibu dan subscribe. Kita akan lihat. Ini memang agak lama ya. Ya, ini adalah kode billing tagihan pajak. Jadi kalau kita jumlahkan dari semuanya, ini kan cukup banyak ya. Ada yang 500. Ini mulai dari November 2014. Ini udah diakumulasikan dari dulu ya. Ini artinya sudah 11 tahun ya. 11 tahun masih aja muncul. Dan untuk membahas ini apakah tahun 2014 ini memang masih layak ditagih orang pajak, kita akan bahas di video berikutnya ya. Jadi jangan langsung bayar, silakan ikuti video-video di channel kami untuk membahas apakah memang ini masih layak dibayar 2014. Kita akan bikin video tersendiri. Kita akan lihat dulu jumlahnya tadi ya, 17 juta. Ini cukup banyak ya. Kalau kita hitung apakah memang benar segitu ya. Kita lihat di sini ada 1 juta. Ini adalah terlambat lapor SPT tahunan. Ini masa 2017. Kita lihat berikutnya, ini cukup banyak ya, 500. Ini adalah terlambat PPN. Ini adalah resiko jika PKP. Kalau terlambat sebulan aja langsung denda 500.000. Untuk melihat saldonya, di sini kan kita agak susah juga ya. Kebetulan ini nggak bisa di print juga. Nggak bisa di print untuk ditotalkan. Jadi caranya untuk melihat totalnya ini adalah seperti berikut. Kita lihat di sini saldonya adalah 0 ya. Saldonya 0. Kita akan ke sini, kita pilih aja semua. Setelah kita pilih semua, lalu kita isi di sini. Memang agak lama juga ya. Kita harus isi masing-masing. Kemudian juga di sini. Nah, kalau misalnya sudah kita isi semua, nanti akan terlihat di sini totalnya berapa. Ini kebetulan yang kami isi baru 2 ya. Jadi totalnya 1 juta. Nah, untuk berikutnya ini bisa diisi 100. Ya, setelah kita isi semua, maka kita akan lihat saldonya berapa. Ternyata saldonya adalah 17.300. Jadi sama dengan yang ada di buku besar ya.
Jadi di buku besar tadi sama 17.300.000. Jadi semua saldo itu yang minus itu adalah hutang pajak dari keterlambatan, dari sanksi keterlambatan lapor. Jadi cukup banyak ya, 17.300.000. Makanya Bapak Ibu jangan terlambat dalam pelaporannya. Jika misalnya Bapak Ibu ingin kami yang melaporkan, bisa hubungi kami lewat WA ya, atau bisa dari kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Jadi dalam contoh ini dia memiliki hutang pajak 17.300.000, dan caranya tadi ya, kita untuk melihat totalnya ini ya bisa kita totalkan semuanya, ini nilai sisa ini di ini ya, di kalkulator ya. Tapi untuk mencontohkan ini kami isi semua. Jadi ini pura-puranya mau bayar pajak lewat e-billing, kita isi semua. Tapi hanya untuk melihat totalnya aja, tidak kita buat e-billing ya. Jadi hanya pengetahuan baru aja buat Bapak Ibu supaya mengetahui saldo yang ada di buku besar itu dari mana asalnya. Dan ternyata asalnya adalah dari keterlambatan ini. Ini hanya contoh aja untuk mendapatkan total 17.300.000 ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Jangan lupa berikan like-nya, berikan komentarnya, berikan subscribe-nya, dan juga bisa di-share agar semua perpajakannya lancar. Dan kami akan selalu mengupdate video-video terbaru tentang Cortex. Ikuti terus, jumpa lagi di video berikutnya.